Jika ingin membangun puluhan ribu koperasi desa secara serentak dalam waktu singkat, mana yang akan dipilih? Menunggu kesadaran organik tumbuh murni dari bawah, atau memberikan dorongan akselerasi dari atas? Inilah polemik yang diciptakan tak berkesudahan menyasar program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Di satu sisi, pergerakan dari pusat melalui PT Agrinas Pangan Nusantara seringkali memicu keraguan publik akan lahirnya sentralisasi baru. Di sisi lain, berharap munculnya kesadaran di level bawah tanpa sokongan negara, sama saja membiarkan desa berjuang sendirian menghadapi keterbatasan modal dan gempuran raksasa retail. Hadirnya negara di awal pembentukan sebenarnya adalah urusan rasionalitas, soal skala dan kecepatan. Tanpa intervensi pusat, desa akan berhadapan dengan dinding keterbatasan modal, rumitnya jaringan distribusi barang, hingga ketimpangan teknologi. Disitulah negara hadir mengambil peran untuk urusan teknis, menyiapkan gerai, merapikan rantai pasok, dan menyeragamkan sistem digital. Ini adalah peran sebagai fasilitator material, bukan mencaplok kedaulatan. Pemerintah belajar dari sejarah muram koperasi unit desa era Orde Baru hingga ke urusan tata kelola internal. Begitu komando pusat dicabut, KUD mati suri. Nah, desain Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih berbeda. Fondasi fisiknya disokong dari atas, tapi napas hidupnya tetap ditiupkan dari bawah. Tiba-tiba koperasi Merah Putih dipersoalkan bahwa itu bentukan negara tuh. Ya dalam keadaan tidak ada yang mau membentuk, negara mesti bikin dong. Sebab kalau negara nggak buat, diandalkan pada voluntarisme rakyat. Lah voluntarisme rakyat itu ke Indomaret. Kan begitu. Jadi mesti ada desain dari atas. Konsekuensinya begitu. Berarti negara harus memilihkan apa yang diinginkan dan dibutuhkan rakyat. Ya iyalah. Nggak bottom up dong, Nyor. Ya konsekuensi dari masyarakat feodal mesti dari atas ke bawah. Apalagi kalau kita bilang hegemoni dari kapitalisme udah sampai ke tingkat desa. Nah karena itu bagaimana caranya mengubah hegemoni itu, berubah paradigma dari kapitalistik value pergi pada socialistic value itu. Perspektif hegemoni ini selain sejalan dengan logika afirmatif pembentukan aset produktif desa, sebagaimana ditegaskan Suroto, staf ahli Agrinas Pangan Nusantara. Ya, yang top down itu Mas, itu kan kalau top down ini, kalau dia merupakan affirmative action karena kondisi ekstrim, kepemilikan masyarakat yang sangat senjang tadi, yang disparitasnya sangat tinggi, itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena masyarakat tidak ada peluang untuk mengkreasi kekayaan. Nah, bagaimana cara mengkreasi kekayaan? Berikanlah aset produktif. Ini 97% selama 2 tahun Agrinas itu ikut berperan membangun ekosistemnya, itu keuntungannya atau SAU-nya juga akan dikembalikan ke masyarakat. Karena itulah campur tangannya pusat hanya untuk menyediakan fasilitas dan membantu desa melawan hegemoni raksasa pasar. Lalu di mana garis batasnya? Sebagaimana tertuang dalam model kedaulatan bottom-up versi resmi, alur pengambilan keputusan justru mengalir penuh dari bawah ke atas, tetap tunduk pada Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992. Pemegang kekuasaan tertinggi ditempatkan di tempat yang semestinya. Rapat anggota tahunan desa (RAT) memegang hak prerogatif menentukan arah bisnis lokal, memilih pengurus dan alokasi hasil usaha. Bagaimana dengan posisi Agrinas dan perwakilan di pusat? Posisinya berada di ranah B2B provider dan fasilitator rantai pasok. Perwakilan di tingkat atas terikat oleh mandat dan delegasi dari bawah. Agrinas menyediakan opsi barang dengan harga adil, namun RAT desa memegang hak veto. Jika ada produk lokal desa yang lebih menguntungkan, desa berhak memutuskan. Agrinas adalah mitra penyedia di pasar, bukan penentu tunggal kebijakan dagang desa. Secara ekonomi dan politik, skema hibrida ini sangat penting agar pusat tidak terus-menerus berada dalam pusaran kontroversi. Desa pun bisa belajar mandiri mengelola koperasinya. Jika pusat mendikte arah bisnis secara absolut dari A sampai Z, maka warga desa tidak akan memiliki rasa keterikatan. Lewat kedaulatan RAT, warga memiliki rasa kepemilikan,
sekaligus tanggung jawab bersama atas setiap keputusan strategis yang mereka sepakati sendiri. Intinya, negara hadir sebagai fasilitator material, membangunkan jalur, menyiapkan infrastruktur, dan merapikan rantai pasok. Namun kedaulatan bottom up tetap dijamin 100% agar kemudi dan arah organisasi tetap berada di tangan warga desa. Inilah substansinya. Bila ini tak kunjung dipahami oleh mereka yang berisik menentang koperasi desa kelurahan Merah Putih sambil sok-sokan berdalih itu tak sesuai dengan marwah koperasi. Boleh jadi, mereka hanya ingin masyarakat desa tetap terpuruk dan tak berdaya. Men of our time.